Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Brema Ratenaya, saudara. Gencatan senjata di Iran yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat langsung diikuti oleh turunnya harga minyak mentah dunia. Sebelumnya Iran mengancam melumpuhkan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi laut minyak dunia. Apa strategisnya Iran dan Selat Hormuz bagi Indonesia? Berikut ulasannya. Secara historikal, minyak dan Timur Tengah nyaris tidak pernah stabil. Keduanya seakan diciptakan selalu bergejolak. Perang antara Iran, Israel, dan kini Amerika Serikat terlibat membuat harga minyak mentah dunia naik turun. Fokus dunia saat ini bukan sekadar aksi militer, melainkan keberlangsungan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi laut minyak dunia. Ancaman Iran menyerang Hormuz jika terrealisasi dipastikan mengacaukan dunia, termasuk Indonesia sebagai net importir minyak. Ini adalah peta Selat Hormuz, letaknya sangat strategis di Timur Tengah. Punya lebar 54 km, Hormuz merupakan pintu gerbang Teluk Persia sekaligus jalur rantai pasok berbagai komoditas dunia. Reuters bahkan bilang selat ini berkali-kali menjadi pusat ketegangan dunia dalam 10 tahun terakhir. Pakai data Badan Energi Internasional pada tahun 2023, minyak mentah yang diangkut melewati Selat Hormuz rata-rata 20 juta barel per hari. Volume ini hampir 30% dari total perdagangan minyak dunia. Sekitar 70% minyak mentah itu ditujukan ke negara-negara di Asia seperti Tiongkok, India, dan Jepang yang merupakan pembeli terbesarnya. Hormuz juga merupakan jalur ekspor bagi 20% gas alam cair dunia. Indonesia sebagai net importir minyak lewat Pertamina juga sudah mengantisipasi jika Selat Hormuz diganggu perang. Beberapa jalur alternatif akan ditempuh sebagai antisipasi. Ya, jadi terkait dengan situasi konflik di Timur Tengah yang mulai memanas, Pertamina sendiri sudah melakukan monitoring dan kami meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan kapal-kapal tanker kami, khususnya yang memasok minyak mentah dari Timur Tengah dan sekitarnya ke wilayah Indonesia. Melalui Pertamina International Shipping, kami juga sudah mengecek dan sudah memastikan bahwa seluruh kapal yang melewati rute internasional saat ini dalam kondisinya aman, sehingga pasokan masih berjalan dengan normal. Pertamina juga sudah memitigasi dan merencanakan sejumlah rute alternatif jika memang nanti eskalasinya akan meningkat. Sejak perang pecah di Iran karena Israel, harga minyak mentah dunia melesat ke atas $70 Amerika Serikat per barel dari sebelumnya di level 60-an dolar. 23 Juni 2025, harga minyak sedikit melandai karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata setelah pangkalan militer Amerika di Qatar diserang Iran. Minyak yang langsung landai setelah pernyataan Trump juga membuktikan pergerakan harga komoditas ini tidak hanya dipengaruhi oleh stok dan permintaan, melainkan oleh persepsi. Inilah yang harus diwaspadai Indonesia. Beruntungnya harga minyak dunia jenis Brent yang jadi acuan Indonesia belum melebihi asumsi APBN di level $82 Amerika Serikat. Tahun lalu minyak mentah Indonesia atau ICP bergerak di level $70, sedangkan Mei 2025 di level $62 Amerika Serikat per barel. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang perang wilayah strategis minyak memperparah tekanan ekonomi Indonesia yang juga sedang kerepotan menghadapi tarif Trump. Ditambah dengan berbagai kebijakan-kebijakan makro, terutama di bidang fiskal negara-negara maju, dan kemudian ditambah dengan kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security
itu menyebabkan tekanan harga berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik. Perlemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield, apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy. Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini akan juga menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global. Sebagai informasi, salah satu kilang terbesar di Indonesia yaitu Cilacap masih sangat bergantung impor atau suplai minyak mentah jangka panjang dari Saudi Aramco. Jika Selat Hormuz tutup, akses atau rantai pasok akan terganggu. Di satu sisi, kenaikan harga minyak setiap $1 Amerika Serikat juga membebani APBN sampai 10 triliun rupiah. Diah Megasari Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang perang pasti menjatuhkan resiko ekonomi bagi Indonesia. Kerugian apa yang mungkin dirasakan masyarakat Indonesia? Apakah harga BBM beresiko naik? Kompas Bisnis akan bertanya ke Kepala Ekonom Bank Sentral Indonesia. Maksud kami Bank Sentral Asia, David Sumual. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Mas Bre. Ya, Pak David, kita sebelum ke Iran ke Amerika Serikat dulu. Ini kalau kita lihat secara historikal, ini kalau misalnya data ekonomi Amerika Serikat lagi jelek-jeleknya nih Pak. Kemudian yang salah satu yang terbaru ini adalah defisit anggaran yang tembus sampai $1 triliun Amerika Serikat. Kemudian muncullah perang di Timur Tengah. Apakah ada nih Pak korelasi antara data ekonomi yang buruk dari Amerika kemudian dengan pecahnya perang? Ya, kalau kondisi Amerika memang sejak tahun lalu itu kecenderungan melemah. Jadi kita lihat pertumbuhannya melemah dan ini juga diikuti juga dengan penurunan suku bunga Fed. Ya, suku bunga Fed itu kan sudah diturunkan sekitar 1% ya. Dan ada wacana dan juga kalau di Fed itu ada namanya dot plot ya. Jadi proyeksi dari anggota Fed terhadap suku bunga Fed ke depan. Nah itu mereka memproyeksikan antara 50 sampai 100 basis poin lagi penurunan di tahun ini. Jadi sebenarnya sebelum pecah konflik ya, itu sebenarnya sebelum serangan Israel ke Iran itu sejak tahun lalu sebenarnya ekonomi Amerika Serikat juga sudah melemah. Dan saya pikir tidak ada kaitan ya antara konflik di Timur Tengah dengan pelemahan ekonomi di Amerika secara direct seperti itu. Oke, tapi kalau kita kemudian sekarang ke Iran nih, Pak David. Ini Trump mengklaim akan ada gencatan senjata total beberapa jam ke depan. Nah, kemudian pagi ini kita lihat harga minyak mentah langsung landai nih. Dari kemarin kita pantau kalau Brent nih sekitar 78, kemudian pagi ini ke 67, nih Pak. Apakah ini buktinya bahwa harga minyak ini tidak mutlak dipengaruhi oleh supply and demand? Apakah karena ada asumsi saja seperti itu? Sebenarnya kondisi pasokan minyak global itu sekarang dalam kondisi yang oversupply ya. Jadi dalam setengah tahun terakhir itu oversupply. Namun kita lihat itu kenapa sebenarnya fundamental dari minyak itu memang sebelum pecah perang itu bergeraknya di $95. Nah, setelah pecah perang ini ada premi risiko ya sekitar tambahan sekitar 10 sampai $15 barrel ya, dolar per barrel. Dan ini yang membuat harga minyak melonjak. Nah, sebenarnya ada satu premi risiko lagi yang syukurnya ini nggak kejadian, yaitu penutupan Selat Hormuz ya. Ini banyak yang memperhitungkan, kami juga memperhitungkan bisa ada tambahan premi lagi itu sekitar $25 ya dari kondisi sekarang ya. Jadi memang lebih digerakkan oleh sentimen memang pergerakan minyak akhir-akhir ini, Mas Bre ya, akibat kotet ini ya, balas membalas ya antara Iran dan Israel. Ya. Oke, kemudian bagaimana harga minyak ke depan jika memang konflik ini terus berlanjut dan sampai Selat Hormuz ditutup? Jangan kemana-mana saudara dan Pak David, kita akan bahas usai jeda berikut, tetap di Kompas Bisnis. Masih di Kompas Bisnis bersama saya Breman Atenaya saudara, dan masih bersama kami juga Kepala Ekonom Bank Sentral Asia David Sumual. Kita lanjutkan Pak David.
Kalau misalnya ini konflik antara Iran dan juga Israel tidak mereda juga, kemudian sampai-sampai amit-amit Selat Hormuz ditutup, Anda bisa proyeksikan berapa harga minyak dunia? Apakah bisa mencapai $100 Amerika Serikat, Pak, per barel? Ya, ini masih sangat dinamis sebenarnya perkembangannya ya. Apakah gencatan senjata ini betul-betul dilakukan oleh kedua belah pihak, ini juga masih dalam tanda tanya tentunya ya. Nah, ini kita harus tunggu perkembangannya dalam 1 minggu ke depan paling tidak ya. Nah, kalau Selat Hormuz ditutup, tadi saya sudah sampaikan memang bisa lebih dari $100 ya premi risikonya, karena Selat Hormuz itu memasok kurang lebih sekitar 20% minyak global ya. Bahkan kalau untuk gas itu lebih tinggi lagi, 30%. Walaupun memang negara-negara di sekitaran Selat Hormuz itu sudah punya contingency plan juga. Seperti misalnya Uni Emirat Arab maupun Arab Saudi, mereka sudah punya pipa sebenarnya ya, menyiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk. Walaupun memang tidak optimal, mungkin hanya bisa dan perlu biaya logistik yang lebih tinggi lagi tentunya untuk menyalurkan misalnya minyak atau gas dari kebanyakan fieldnya Arab Saudi itu ada di timur ya, mereka harus salurkan ke barat dan ini perlu ongkos ya, dan juga tentu akan mengganggu ya lalu lintas di Selat Hormuz, sehingga preminya itu sekitar $20-25 lagi kalau ini sampai ditutup ya, jadi bisa melebihi dari $100. Oke, kalau misalnya minyak mentah dunia sampai ke 100 gitu ya, kemudian apa pengaruhnya ke harga jual BBM kita, baik subsidi maupun subsidi? Karena kita memang masih menjadi importir minyak dari Arab Saudi, Pak David. Ya, betul. Ya, ini bedanya kita mungkin dengan negara-negara ASEAN lain. Kalau negara-negara ASEAN lain memang kebanyakan net oil importer ya, termasuk juga Filipina misalnya. Tapi untuk Filipina itu langsung terrefleksi di harga jual retailnya. Sedangkan kita untuk beberapa jenis BBM itu masih disubsidi, dan ini tentunya tidak serta-merta ya langsung terrefleksi. Nah, ini tergantung dari keputusan pemerintah apakah akan menaikkan harga BBM yang bersubsidi ya untuk solar dan juga minyak. Halo, assalamualaikum. Ya, lanjutkan silakan Pak David. Ya, silakan Pak David, dilanjutkan Pak. Ya, jadi kalau kita lihat ini tidak serta-merta ya, jadi tidak serta-merta akan naik harga minyaknya seperti negara-negara tetangga lain. Jadi impact-nya ini masih terbatas ya. Kalau misalnya harga minyaknya sampai 100, tentunya akan membebani APBN ya. Jadi akan ada tambahan subsidi BBM dan kompensasi ya. Dan ini mungkin kritikalnya di atas $90. Dengan asumsi juga kursnya juga masih bergerak di sekitar 16.500-an, Mas Bre. Oke, nah ketika kemudian APBN kita ditekan oleh misalnya harga minyak dunia naik, kita harus kasih subsidi lebih besar lagi, kemudian rupiah juga kemudian semakin melemah nih Pak David. Apakah ini juga semakin membuat APBN kita ini semakin tertekan gitu Pak dengan kondisi ini? Ya, ini mungkin perlu penyesuaian pada akhirnya. Kita kan sudah mengalami beberapa skenario yang mirip ya dulu ketika harga minyak meningkat ya. Ini konsekuensi negara yang memang sekarang itu kita mengalami net oil importer ya. Kita kan produksinya kecenderungan terus menurun dari sisi produksi, itu sekarang hanya antara 500 sampai 650 ribu barel per hari. Sedangkan konsumsi ini trennya naik terus ya. Tiap tahun naik ya sekitar 5-10%, itu sekarang posisi di sekitar 1,2-1,3 juta barel. Jadi per hari. Nah, ini yang tentunya jadi PR kita bersama, bagaimana mendiversifikasi juga mungkin dari sisi sumber energinya ya. Dan nah, ini peran dari pemerintah juga untuk mendorong eksplorasi dan eksploitasi energi yang lain ya. Energi yang lain kan banyak nih, mulai dari energi terbarukan, energi geotermal, lalu juga batu bara dan lain-lain, yang sehingga energi mixnya jadi buat Indonesia risikonya bisa kita kurangi ya, kemungkinan terburuk dari kenaikan harga minyak misalnya. Oke, bisa cari alternatif sumber lain ya Pak ya. Kemudian tapi kalau kita lihat proyeksi rupiah sekarang ini Pak, kemudian apa Anda lihat jangka panjangnya gejolaknya seperti apa? Apalagi misalnya sekarang investor asing lagi ragu-ragu gitu ya untuk ke Indonesia, pasar keuangan kita lagi seperti ini gitu ya di negara-negara berkembang ini, seperti apa Anda melihatnya?
Ya tentunya kalau untuk rupiah ini selain faktor eksternal ya tentu dilihat faktor domestik ya. Kalau dari sisi domestik sebenarnya pertumbuhan kita masih relatif baik ya. Jadi dibandingkan negara-negara emerging market masih tumbuh sekitaran 5% lah, 4,8 sampai 5%. Nah ini kalau dibandingkan dengan yang lain ya masih sangat atraktif sebenarnya perekonomian kita. Tapi memang kita cukup vulnerable kalau ada gejolak-gejolak ya, seperti tarif ini kan juga yang menyebabkan rupiah kita tertekan nih, salah satunya adalah gejolak akibat perang tarif ya. Nah ini yang kita khawatir karena juga peran dari asing di pasar portofolio juga masih relatif lumayan besar gitu ya. Jadi keluar masuknya asing di pasar portofolio itu juga bisa mempengaruhi stabilitas dari rupiah sendiri, Mas Bre. Oke, baik. Tapi kita kembali ke minyak nih Pak. Memang sekarang beruntungnya nih kenaikan harga minyaknya masih di bawah asumsi APBN, di bawah 82 dolar Amerika. Tapi apakah kita harus antisipasi dari sekarang? Dan kira-kira kalau ke depannya memang amit-amit gitu ya Pak, di atas 82 ataupun 100 sampai minyak melesat, kita prioritasnya kemana nih Pak? Kita bengkakkan subsidi dari APBN sampai kayak gitu, apakah nanti kita naikkan BBM harganya ketika misalnya daya beli masyarakat kita lagi menurun gitu Pak? Ya sebenarnya untuk BBM kebijakan dari pemerintah ini kan pelan-pelan mengurangi subsidinya ya, karena subsidi ke harga suatu komoditas ini secara ekonomi maupun juga secara social justice kurang begitu pas begitu ya, karena ini kan dinikmati oleh semua orang ya kalau BBM naik ataupun kalau misalnya harga BBM-nya seperti negara-negara lain tuh memang pengaruhnya ke APBN-nya bisa lebih diminimalisir begitu. Jadi memang kita perlu juga melihat mekanisme-mekanisme lain bagaimana caranya supaya subsidinya lebih terarah tentunya. Tapi kalaupun nanti harga minyaknya naik, ya memang dan kita lihat ini cukup sustain, ya mau nggak mau pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian ya. Kalau kita lihat dari pengalaman, mungkin adjustment-nya bisa ke arah pengeluaran pemerintah dulu mungkin ya, baru mungkin the last resort-nya baru penyesuaian harga. Seperti itu Mas Bre. Oke, lebih bijaknya pengeluaran yang lain di rem-rem dulu sebelum akhirnya menaikkan harga BBM ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak David Sumual, ekonom BCA sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi. Saudara, jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi seorang anak perempuan 9 tahun di Tulang Bawang, Lampung ditemukan tewas. Diduga ia dibunuh dengan cara diracun dan menjadi korban kekerasan seksual. Sesaat lagi.